Puji Tuhan. Ya, terus besok juga hari Valentine. Dan tema kita hari ini luar biasa. To love and to be loved. Tuhan mengasihi kita dulu, maka itu kita pun harus mengasihi orang lain. Saudara, tidak ada buku di dunia. Ya, saya ulangi. Tidak ada buku di dunia yang menulis tentang kasih. Jangan saudara berkomentar dulu. Salah. Nah, kalau cinta, wow. Semua orang boleh menulis tentang cinta. Beda, saudara. Kasih dengan cinta itu beda jauh. Maka itu 1 Korintus 13 adalah satu-satunya tulisan. Ini yang mengagumkan. 1 Korintus 13 seluruh pasal itu adalah satu-satunya tulisan yang ada di seluruh buku di dunia yang menulis tentang kasih, bukan cinta. 13 ya. Loh, bedanya apa? Oh, beda. Kasih itu nggak ada unsur seks. Catat. Di dalam kasih tidak ada unsur seks. Di dalam cinta ada unsur seks. Maka itu mengerikan sekali. Sudah lebih 30 tahun lebih. Setiap sebelum tanggal 14 Februari. Saya bicara banyak kepada anak-anak muda, khususnya yang cewek. Hati-hati. Hari cinta kasih Valentine itu nggak ada hubungan tentang seks. Nggak ada. Wih, mengerikan sekali. Maka itu dikatakan kasih itu kudus. Saudara, begitu pula 1 Yohanes 4 ayat 8 adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini yang memberitahu kita siapa kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ternyata kasih itu bukan benda, bukan sebuah perasaan, tapi kasih itu adalah pribadi. Lihat ayat 8, 1 Yohanes 4. Barang siapa tidak mengasihi, tegas, ia tidak mengenal Tuhan. Saya ulangi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan itu adalah kasih. Tolong dicatat. Bukan sifat Tuhan itu kasih. Bukan. Tapi kasih itu adalah Dia sendiri. Saya ulangi. Kasih itu bukan sifat Tuhan. Kasih itu bukan karakter Tuhan. Tapi kasih itu adalah Dia sendiri. Saya harap saudara bisa jelas ya. Contoh. Garam itu asin. Gula itu manis. Tetapi tidak semua yang asin itu garam. Tidak semua yang manis itu gula. Nah, itu sifat. Tapi kalau kasih itu adalah Tuhan, maka tidak ada siapapun di dunia yang disebut kasih. Kecuali
Tuhan sendiri. Nah, ini dia. Tolong yang di Zoom jangan diskusi, ayo kita belajar firman. Jadi kasih itu Tuhan. Maka itu ditulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Wih, ini tajam sekali. Artinya, kalau orang itu tidak mengasihi dan tidak memiliki kasih, maka orang itu tidak memiliki Tuhan. Wih, ini luar biasa. Lagi sekali sebelum kita lebih jauh melangkah. Satu-satunya tulisan di dunia yang memberitahu kita kasih itu siapa, kasih itu apa. Itu hanya 1 Korintus 13 dan 1 Yohanes 4 ayat 8. Enggak ada bukan cinta. Maka itu anak-anak muda, selama kalian berpacaran, jangan ada cinta. Sebab cinta hanya dipakai dan dimiliki oleh suami istri. Tolong catat. Bukan oleh laki perempuan. Beda. Kalau sekedar pria dan wanita, itu maksudnya belum menikah. Tapi kalau dua orang itu sudah menikah, pria dan wanita menikah, maka dia disebut suami istri. Bayangkan. Nah, setelah sah jadi suami istri, baru ada cinta. Seks boleh dipakai. Oh, di luar yang berstatus suami dan istri, maka tidak boleh ada yang memakai cinta. Maka hancur akibatnya kalau sebelum jadi suami istri pakai cinta. Maafkan saya. Korban sudah banyak, apalagi besok tanggal 14 Februari ini menakutkan. Tolong ya yang punya anak-anak perempuan, cerewetlah, gak apa-apa. Demi masa depan anak-anak kita. Pria-pria, perhatikan baik-baik. Jangan sampai saudara, mengumbar seks. Jangan sampai. Tunggu waktu Tuhan. Oke, sekarang jelas. Tidak ada buku lain di dunia yang menulis tentang kasih kecuali Alkitab. 1 Korintus 13. Siapa kasih? Bapa di surga, Tuhan kita. Bahkan tegas 1 Yohanes 4 ayat 8. Baik, kita lanjutkan. Yohanes 15 ayat 9. Mari kita lihat. Yohanes 15 ayat 9. To love and to be loved. Mengasihi dan dikasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Bapa di surga mengasihi Tuhan Yesus. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Saudara, pelan-pelan ya, supaya jelas. Ternyata kasih Tuhan Yesus kepada kita gerejanya adalah seperti kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Beda. Saudara harus membedakan kata kasih di ayat 9 Lukas 15 dengan kata kasih di Yohanes 3 ayat 16. Itu beda. Yohanes 3:16
Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Nah, ternyata kasih Bapa kepada semua manusia di dunia itu nggak bisa kita ragukan. Nah, bukan kasih itu yang kita bahas sekarang ini, ya, bukan kasih Tuhan yang universal, bukan. Yang kita bahas sekarang ini adalah kasih Bapa yang khusus kepada Tuhan Yesus. Nah, kasihnya kepada Tuhan Yesus itu beda dengan kasih Bapa kepada seluruh dunia. Bedanya di mana? Nanti kita akan ketemu. Setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Lalu dia minta. Ini permintaan yang luar biasa. Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Ini pakai logika anak-anak saja. Kalau ada kasihku yang itu, berarti ada kasihku yang ini. Ini logika anak-anak. Dan ternyata beda. Di mana bedanya? Saya minta saudara pelan-pelan mencerna. Karena secara logika ini sulit dimengerti. Saya beri pertanyaan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita tidak akan meragukan kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Jelas ya, semua kita tidak meragukan. Bapa di surga itu begitu mengasihi Tuhan Yesus. Betul? Loh, saya tanya, betul ya? Pasti. Nah, saya lanjutkan pertanyaan ini. Waktu Tuhan Yesus disiksa, yang belum pernah lihat film The Passion of Christ, itulah satu-satunya film tentang Tuhan Yesus yang tidak mengambil dari 4 Injil, tetapi Mel Gibson mengambil dari Yesaya 53. Maka itu film itu sadis, saudara. Terus terang, saya sudah berapa kali nonton film itu, tapi saya minta ampun kepada Tuhan. Saya nggak pernah tahan untuk melihat adegan Tuhan Yesus dicambuk seperti itu. Saya nggak pernah tahan. Dan saya pasti lewati. Nah, pertanyaan saya minta saudara jawab lewat chatting, ya, di Zoom, di Facebook, Instagram. Nah, ini saudara-saudara gabung dengan Zoom. Saya kalau diundang untuk bicara via Zoom, saya pasti pakai Facebook saya, Instagram saya. Maka itu ada beberapa saudara yang dari Jerman, Belanda, Kanada, Amerika, Australia ikut gabung. Ya, puji Tuhan. Nah, saya minta saudara jawab lewat chatting. Pertanyaan saya, apakah ketika Bapa membiarkan Tuhan Yesus disiksa sampai hancur seperti itu adalah bukti dan wujud kasih Bapa kepada Tuhan Yesus? Tolong jawab. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Anak saya dari Salatiga menjawab tidak. Ayo yang lain. Apakah ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicambuk, disiksa seperti itu adalah salah satu bentuk kasih Bapa kepada Yesus?
Bukan ini yang saya tanya, bukti kasihnya. Ada yang kedua, saya nggak tahu Budan ini siapa. Jawabnya tidak. Di IG jawabnya iya. Ya, wujud kasih Papa kepada manusia, iya. Ada yang banyak. Nah, saya yang menjawab tidak hari ini saudara harus tahu. Wih. Tidak, ada yang jawab. Di Zoom lebih banyak tidaknya. Tapi di Instagram saya lebih banyak jawab iya. Yang di Facebook saya cari yang di Facebook tidak. Ada iya. Nah oke. Jadi jawabannya ada dua. Iya dan tidak. Sekarang mari kita tenang sebentar. Untuk merenungkan. Memang secara logika kita. Ya nggak mungkin. Masa kasih bentuknya mengizinkan yang dikasih menderita seperti itu. Itu logika kita. Tapi jawaban yang betul. Terima kasih Pak Marquez. Yang baru jawab via Zoom. Ini seorang hamba Tuhan dari Timor Leste. Pak Yusua Marquez. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan Yesus disiksa sampai hancur seperti itu. Itu bentuk kasih Papa kepada dia. Demi kita. To love and to be loved. Ini tema kita. Dan Yohanes 15 ayat 9 adalah ayat yang paling tepat. Saudara, itu bentuk kasih Papa kepada Tuhan Yesus. Wih, maka itu Tuhan Yesus minta, tinggallah kamu murid-muridku, tinggallah kamu gerejaku, di dalam kasihku yang itu. Wih, luar biasa. Maka saya menemukan sebuah kalimat yang berarti, maaf, yang belum setuju jangan protes dulu, cerna dulu baik-baik. Ternyata kasih Papa kepada Tuhan Yesus itu kasih yang cenderung sadis. Karena Papa membiarkan yang dikasih dihancurkan secara fisik seperti itu. Dan Tuhan Yesus minta, tinggallah kamu dalam kasihku yang sadis itu. Mari kita buka Filipi 1 ayat 29. Ini bentuk kasih itu. Ya. Filipi 1 29. Maka itu saudara, ketika tidak sedikit pendeta-pendeta yang berkhotbah tentang sukses, berkat, makmur, kaya. Akhirnya selama pandemik gak ada lagi. Karena mereka lupa akan ayat ini. Sebab kepada saudara dan saya, renungkan baik-baik. Sebab kepada saudara dan saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga karunia untuk menderita untuk Dia. Wih, luar biasa.
Ada komen di Facebook, bagus. Maka dari semua penyiksaan yang Yesus terima, ialah kasih Bapa kepada Yesus. Maka kita sebagai murid Yesus siap menerima kasih itu, pahit maupun manis. Kasih Yesus kepada muridnya, nikmatilah ketidaknikmatan ini senikmat-nikmatnya. Sebab aku adalah kasih. Puji Tuhan. Nah, mengapa Filipi 1 ayat 29 dihindari oleh pendeta-pendeta pengkhotbah kemakmuran, sukses, kaya, diberkati? Karena gereja yang menganut faham Injil kemakmuran, the prosperity gospel, pasti tidak suka belajar tentang Yohanes 15 ayat 9 dan Filipi 1:29. Enggak suka. Terima kasih Bapak. Nah, lanjutnya. Maka itu hukum yang tertinggi yang Tuhan beri kepada kita, gerejanya, murid-muridnya, anak-anaknya. Hukum tertinggi adalah hukum kasih yang di dalamnya ada perintah ini. Kasihilah musuh-musuhmu. Ini gila. Dunia gak mau percaya. Betul? Ini hukum tertinggi. Kasihilah musuh-musuhmu. Berkati orang yang membenci kamu. Mintakan berkat dalam doa untuk orang yang menganiaya kamu. Aneh. Ini kasih model apa? Tapi itu perintah. Nah, saudara dan saya tidak bisa menggenapi hukum kasih ini sebelum saudara dan saya tinggal di dalam kasih yang itu, yaitu kasih yang sengaja disakiti, dihancurkan, disiksa sampai mati. Nggak mungkin. Karena secara wajar semua manusia pasti akan membalas. Enak sekali. Ada komen dari anak saya di Nabire. Oleh sebab itu kita yang telah ditebus lewat penderitaannya harus menghargai dan mematikan seluruh ketagingan kesenangan duniawi kita. Betul nak? Ini anak saya dari Nabire. Serius. Lanjut. 1 Korintus 6 ayat 7. Ini lebih gila lagi hukum ini saudara. 1 Korintus 6 ayat 7. Ayo kita lihat. Mana Pak Wilson? Oke. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara, masalah, persoalan, ya, adanya saja perkara di antara kamu, seorang terhadap yang lain, telah, bukan akan, telah merupakan kekalahan bagi kamu. Saudara catat. Kalau kita baca dengan ringan, enteng, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Coba nilai. Kalimat ini menunjukkan perkara besar atau perkara kecil? Ayo. Perkara besar atau kecil? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Ayo. Ini perkara besar atau kecil? Kalau kita baca sepintas. Mana? Yang komen. Ayo saya tunggu. Mana? Di chatting belum ada. Perkara besar. Bukan. Ini perkara kecil. Adanya saja. Ya, Siuman. Betul. Dari Surabaya.
Saya nggak tahu norma ini dari mana. Kecil. Ini perkara kecil. Puji Tuhan. Yang di Facebook, di IG nyebutnya semua perkara kecil. Oh, dari Alabama, Amerika. Perkara kecil. Oh, Yuliana, anak saya dari Nabire bilang perkara kecil. Mario, perkara kecil. Ya, puji Tuhan, perkara kecil. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Itu perkara kecil. Yudi, guten Abend. Ya, ini saudara saya dari Jerman dulu. Kecil. Maka itu kalau saudara berperkara dengan saudara yang lain dan perkara kecil, tapi kita besar-besarkan, lalu perkara besar itu akan menindas kita. Tolong dicatat, surga memberikan prinsip kasih yang sadis. Dengar ya, tadi saya sudah sebutkan, Yohanes 15 ayat 9 itu kasih yang sadis. Lihat ayat 7 1 Korintus 6. Saya harap semua saudara yang membaca ayat ini pasti setuju. Sadis sekali hukum Papa kita di surga ini. Nah, ada komen. Persoalan kecil membuat saya jengkel karena sesama saudara. Nah, itu kalah. Oke, Pak Wilson, maaf. Saya belum selesai baca. Lihat sadisnya kasih ini. Dua kalimat yang sangat tidak enak buat manusia. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayo jujur. Jujur saudara. Sependeta-pendetanya seorang pendeta yang masih manusia ini, maaf saya berkata, nggak rela kita diperlakukan tidak adil, suruh diam. Kita dirugikan, suruh terima, rasanya. Tapi inilah kasih yang sadis itu. Ayo, yang sudah mulai sakit, nggak enak semua, jangan keluar dulu ya. Jangan tinggalkan pelayanan ini, tunggu sampai selesai. Ini kasih model apa? Diperlakukan tidak adil suruh diam, dirugikan suruh diam. Inilah to love and to be loved. Haleluya. Saudara, ketika kita tidak hidup di dalam kasih yang itu, maka kita akan selalu protes. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa engkau diam? Kenapa aku diperlakukan tidak adil, engkau diam? Nah itu. Ingat, ada satu sikap Tuhan Yesus yang tercatat ya di Yesaya 53. Ini saudara dari Calgary, Kanada, gabung juga. Apa salah satu sikap Tuhan Yesus yang tertulis di Yesaya 53? Seperti domba bisu. Walaupun dia bisa protes. Minta Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti lebih jauh kasih yang itu tadi. Saya melangkah lebih jauh. Apa musuh dari kasih yang itu? Apa lawan katanya kasih yang sadis tadi? Ya, kasih yang itu loh ya. Yohanes 15 ayat 9 tadi. Apa lawan katanya? Apa musuhnya? Ternyata lawan kata dan musuh kasih yang itu yang Papa berikan kepada Tuhan Yesus
Dan Tuhan Yesus ingin saudara dan saya tinggal di dalam kasih yang itu. Musuhnya, lawan katanya adalah mujizat. Kaget toh? Saya juga kaget pertama kali Roh Kudus ngajarkan itu. Artinya begini. Murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, harus tidak boleh selalu mengharapkan mujizat. Tidak boleh. Saya beri bukti. Mungkin yang muda-muda belum bisa. Wih, ada saudara saya dari Belanda. Susida, hoe gaat het met u? Ya, puji Tuhan. Tovan, senang sekali Papa kamu hadir. Dengar ya. Siapa yang masih ingat, kalau ada KKR kesembuhan ilahi, baik yang dilakukan oleh hamba Tuhan lokal Indonesia maupun hamba Tuhan dari luar negeri, tolong ingat, yang muda-muda mungkin nggak pernah tahu karena sekarang ini sudah nggak musim KKR di lapangan seperti 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Oke, saya tanya. Sepengetahuan saudara, selama ada KKR kesembuhan ilahi, ya, healing crusade atau healing movement atau festival kuasa Tuhan atau apa saja, yang lebih banyak menerima mujizat. Saya minta saudara jawab di Zoom, di IG dan di Facebook. Yang lebih banyak menerima kesembuhan mujizat di tempat itu, di lapangan-lapangan, di open air itu. Yang sudah percaya Tuhan Yesus atau yang belum percaya Tuhan Yesus? Yang mana? Yang lebih banyak terima mujizat? Yang belum. Yang belum. Itu bukti bahwa mujizat itu lebih banyak Papa kerjakan untuk yang belum percaya, supaya mereka kagum. Wih, dari LA, makasih Utomo, belum. Medi, belum. Iya, orang tidak percaya dari Nabire. Iya, yang belum percaya. Terima kasih yang di Instagram yang belum percaya. Nah, ini loh jawabannya. Apakah Tuhan pilih kasih? Anak saya dari Makassar, Jack, betul, belum percaya. Pertanyaannya, apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Loh kenapa? Sebab yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus tidak boleh terlalu sering mengharapkan mujizat, sebab kita harus melewati proses. Catat itu. Maka itu lawan kata mujizat itu proses. Maaf saya tanya. Wih, Raymond, who had that met you? Ini saudara saya dari Belanda, saya ada di Bandung. Iya, dengar saudara. Ini buktinya. Yusuf mengalami penderitaan yang ngeri enggak? Ngeri. Ada mujizat? Tuhan bebaskan dia dari penjara? Tidak. Paulus lebih sering di dalam penjara dia daripada dia di luar. Apakah Tuhan gak bisa buat mujizat buat Paulus? Tidak. Sebab harus lewat proses. Puji Tuhan, dari Lawas, Malaysia, gabung juga. Ngerti ya? Jadi saudara, kalau Yohanes 15 ayat 9, itu kita harus hidupi karena Tuhan Yesus yang minta, tinggallah kamu dalam kasihku yang itu, yaitu kasih yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, supaya anaknya ini disiksa untuk menyelamatkan para penjahat seperti kita ini.
Maka ketika saudara dan saya tinggal di dalam kasih yang sadis itu, tujuannya supaya kita bisa menyelamatkan orang lain. Luar biasa. Lanjut. Semua kita, ya, oh Agus dari Jember kamu gabung, makasih. No. Semua kita pasti hafal Yohanes 3 ayat 16. Betul? Sudah hafal. Tadi sudah dibahas. Tapi belum semua murid Tuhan Yesus mengerti 1 Yohanes 3 ayat 16. Beda. Ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Di angka pasal yang sama, yaitu pasal 3. Di angka ayat yang sama, yaitu ayat 16. Tapi beda. Yohanes 3:16 dengan 1 Yohanes 3:16. Puji Tuhan, dari Toronto hadir juga. Oke Kesia, puji Tuhan, senang sekali. Udah ya, lihat ini 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Apa itu? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Sudah terjadi toh? Yesus mati buat saudara dan buat saya. Ternyata enggak titik, malah titik koma. Apa selanjutnya? Baca baik-baik. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya yang masih belum percaya Tuhan Yesus. Jadi saudara, mereka yang sampai hari ini, dimulai dari yang tinggal di rumah kita, yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, para pebisnis, klien-klien saudara, pimpinan-pimpinan, karyawan saudara. Saudara dengar, yang mati untuk mereka itu bukan Tuhan Yesus lagi, tetapi saudara dan saya wajib, bukan harus. Yang punya Alkitab bahasa Inggris buka. Bukan must, tapi ought to. Beda. Bukan harus, tapi wajib. Inilah kasih yang sadis itu. Maka itu saudara, para pendoa syafaat, saya minta maaf. Jangan berdoa lagi begini. Tuhan selamatkan orang-orang Banten, orang Cilegon, orang Serang. Tuhan selamatkan. Salah. Tuhan selamatkan orang Sunda, orang Madura. Salah. Tuhan selamatkan keluargaku. Salah. Terus ini lagunya Sari Simorangkir yang saya ganti. Saya sudah minta izin ke dia. Saya kenal baik. Banyak lagu-lagu bagus yang Tuhan berikan kepada suara kita Sari Simorangkir. Karya terbesar dalam hidupmu, bukan hidupku. Sebab saudara dan saya tidak boleh minta Tuhan Yesus mati berkali-kali untuk satu orang, yaitu kita. Tidak. Saudara dan saya harus
Dengar, harus. Kita yang mati untuk orang lain. Maka itu begini lagunya. Karya terbesar dalam hidupmu. Itu orang lain. Pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta yang tak ternilai yang kau miliki dan kau hargai. Akhirnya apa? Kalau saudara dan saya jadi korban buat orang-orang di sekitar kita, mati untuk mereka. Dan bagi mereka, saudara dan saya adalah harta yang tak ternilai. Maka hasilnya, Tuhan Yesus kau kagumi. Jadi Tuhan Yesus dikagumi oleh orang-orang lain. Jadi saudara nggak boleh nyanyi begini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Nggak boleh. Cukup sekali Yesus mati buat kita. Ini 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yesus yang mati untuk saudara dan untuk saya. Setelah dia mati untuk kita dan kita dihidupkan, maka Tuhan Yesus minta, tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Yaitu kasih yang sadis tadi. Ini 1 Korintus 13. Ini 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka dunia akan tahu. Wow, luar biasa. Ini anak saya dari Nabi Ray sudah menunjukkan bahasa Inggrisnya. This is how we know what love is. Apa yang kita tahu tentang kasih itu? Jesus Christ laid down his life for us. Yaitu Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Jadi saudara dan saya pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara dan saudari-saudari kita. Bagian terakhir. Loh, kan rugi kalau kita mati untuk orang lain. Nah, matinya bukan mati hilang nyawa terus dikubur, bukan. Ternyata matinya di sini. Lanjut 1 Yohanes 3 ayat 17. Ayo 1 Yohanes 3 ayat 17. Ini bagian terakhir. Makasih Pak Wilson. Lihat 1 Yohanes 3 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi, punya duit, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Ingat tadi 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Tuhan. Nah, ternyata ayat 16 dan ayat 17 1 Yohanes 3 ini satu kesatuan. Ini anak saya dari Balikpapan komen. Wajib dikuliti kedagingan dan kedegilan manusia supaya kasih Tuhan yang sempurna bagi manusia nyata. Betul. Ini anak saya dari Den Haag, Belanda. Jadi kita seperti Yesus ya, Pak? Iya.
Steve, terima kasih. Papi, kamu gabung. Saudara dengar. Jadi menyerahkan nyawa. Terima kasih Pak Wilson. Langsung disambung 2 ayat ini. Jadi menyerahkan nyawa, wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudari kita. Itu bukan mati terus dikubur, tapi menyerahkan harta, saudara. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, artinya nggak mau berbagi. Itu artinya menyerahkan nyawa. Wih, saya kaget. Nah, jawabannya di mana? Kok bisa saya menggabungkan ini? Ingat, tidak ada satupun manusia di dunia selain Tuhan Yesus yang berkata begini. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Betul tidak? Hanya Tuhan Yesus yang ngomong. Lalu, saya pakai terjemahan yang lebih gampang. Ternyata nyawa dengan harta, harta dengan nyawa itu menyatu. Maka itu hanya Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Hati itu hidup, nyawa. Maka itu orang pelit nggak bisa masuk surga karena dia pelit. Punya harta nggak mau berbagi. Saya baca terjemahan FAYH. Jikalau seorang menyebut dirinya Kristen dan serba cukup hidupnya, wah ini tajam sekali. FAYH ya, saya baca. Saya ulangi. Jikalau seseorang menyebut dirinya Kristen dan serba cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya, bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam dia? Nah, itu terjemahan firman Allah yang hidup. Bahasa Inggrisnya. If anyone has material possession, punya harta benda, material possession, and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, nggak ada belas kasihan kepada dia, how can the love of God be in that person? Bagaimana kasih Tuhan ada di hidup orang itu? Maka itu 3 ayat di perjanjian baru. Tolong dicatat. 1, Tuhan Yesus yang bicara di 4 Injil. 2, Paulus yang bicara di surat Korintus. 3, kitab Wahyu. Nanti cari. Di 3 tempat perjanjian baru ini ada 3 ayat yang isinya sama. Walaupun yang satu Tuhan Yesus bicara, kedua Paulus, ketiga pewahyuan. Orang kikir walaupun tidak berzina, tapi kalau dia mati pasti masuk neraka. Sadis sekali. Di masa pandemik begini saudara, orang susah begitu banyak. Awal-awal pandemik ini, sampai bulan September, Oktober, saya minta kepada semua anak-anak saya, sesuai dengan kegerakan hatimu, pesan Gojek makanan, pesan, beli. Dan begitu engkau pesan, dan pengemudi Gojek sudah tanya, Pak, Bu, dikirim kemana? Maka saudara jawab, enggak Pak, Ibu, bawa pulang saja. Tolong bawa pulang. Saudara, anak-anak saya jadi berkat yang luar biasa di masa susah. Itu sebagian kecil. Maka itu to love and to be loved, itu bukan Tuhan kepada kita lalu stop, tetapi kasih Tuhan kepada kita bagikan kepada orang lain. Oh, ini anak saya sudah nulis yang tulisan Paulus 1 Korintus 6 ayat 10. Betul, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian
dalam kerajaan Tuhan. Komen dari Surabaya, saya baca. Rangkuman firman tentang mengasihi dan dikasihi amat dalam dan sangat tajam. Yesus sudah mati untuk kita. Jadi kita wajib mati untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita mengasihi dan buka telinga mendengar kesusahan orang sekeliling kita. Amin. Puji Tuhan. Ada yang bilang siap di IG. Ayat terakhir. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Supaya tema ini nggak cuma tertinggal di brosur kita, tapi ini pindah di hidup kita. Dikasihi untuk mengasihi. To love and to be loved. Oke? Puji Tuhan, ada yang mengaku sejak puasa tahun yang lalu. Udah? Amsal 3, 27, 28. Amsal 3, 27, 28. Judulnya menarik. Anjuran untuk berbagi kasih, terjemahan yang betul. Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Oh ini, anak saya dari Bali, hamba Tuhan Gembala. Bukti Kristen sejati bukan dari KTP-nya, tetapi dari kasihnya yang nyata kepada yang miskin. Betul. Saya baca dengan terjemahan yang betul, ayat 27. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal saudara dan saya mampu melakukannya. Jadi kalau saudara dan saya dilimpahi kebaikan oleh Bapa di surga, tiba-tiba kita dipertemukan dengan orang yang membutuhkan kebaikan gratis dari Bapa lewat kita, maka saudara tidak boleh menahannya karena kita mampu melakukan. Ini luar biasa. Siap ya? Kalau kita punya. Ajari anak-anak kita berbagi kasih. Nah besok Valentine bukan seks. Awas anak-anak muda. Tapi berbagi kasih. 28. Maaf Pak Wilson. Ya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Lembut ngomongnya. Pergilah saudara dan kembalilah besok. Akan kuberi. Sedangkan yang dia minta ada padamu. Nah, saya jelaskan ayat 28 dengan begini. Maaf. Yang sampai hari ini ada yang doanya ngawur kalau sedang disuruh atau diminta doa makan. Biasa toh, ada acara-acara makan, kita harus berdoa makan. Ya, biasanya kebaktian kita FGB MFI kan pasti pakai makan biasanya. Karena pandemik nggak bisa kumpul. Begitu doa makan, doanya begini. Tuhan, berkati orang-orang yang lapar. Janda-janda, anak yatim, fakir miskin. Berkati mereka. Wih, itu doa yang paling gak disukai Tuhan. Dengar baik-baik. Loh, kenapa Tuhan gak suka doa seperti itu? Itu kan doa yang baik. Baiknya di mana, goblok? Dengar baik-baik. Kalau saudara masih berdoa ketika doa makan, minta Tuhan. Udah Pak Wilson, boleh ditutup ayatnya. Lalu saudara minta Tuhan berkati mereka. Itu di logika yang doa gobloknya seperti ini. Maaf saya berkata. Dikira di surga ada Gosen, ada GoFood, ada Gojek. Supaya Tuhan kirim makanan ke mereka. Loh, betul tidak? Maaf saya berkata. Di surga nggak ada dapur umum.
Kok Tuhan suruh berkati mereka yang sedang kelaparan? Yang betul doanya begini. Tuhan, terima kasih kami bisa makan sekarang. Ketemukan kami dengan orang yang lapar. Kami akan bagi dengan mereka. Nah, itu baru betul. Jangan suruh Tuhan kirim makanan. Oh, BIMK, ya bahasa Indonesia masa kini. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok. Kalau pada saat itu juga engkau dapat menolongnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya ulangi. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok. Kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Nah, lebih celaka. Terima kasih kepada chapter Banten yang mengundang saya untuk berbagi. To love and to be loved. Mari semua kita jadi pelaku firman. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.